Ustadz, saya ingin tanya, apa hukumnya jika seorang sudah bercerai masih berdua-duaan dalam kamar? Laki-laki menjatuhkan tolak kepada perempuan, aku cerai engkau talak satu, maka dia masih satu rumah selama iddah 3 bulan, tapi tidak sekamar, hanya pindah kamar. Ku talak engkau talak satu, kau pergi kamar sana, aku kamar sini. Pas malam tuh hujan, tinggal ketuk aja, I beg to you my dear. Tapi ingat, sudah terhitung talak satu. Yang tak boleh balik itu talak 3. Talak 3 bisa jatuh dalam satu majelis dengan cara 2. Pertama, ku talak engkau, ku talak engkau, ku talak engkau, jatuh 3. Macam iklan. Atau saking marahnya, ku talak kau 100, jatuh 3. Makanya laki-laki sebelum kalian nikah, kursus dulu fikih. Jangan cukup nasihat Pak Kua 30 menit sambil tanda tangan ngasih pas foto. Tak cukup, tak ngerti masalah fikih. Nah, ini dia sudah talak, tapi tak disebutnya, entah masih ada iddah, entah tak ada iddah. Kalau masih ada iddah, berdua-dua dia, berarti itu sudah rujuk. Kalau berdua-dua kalian di kamar tuh, itulah rujuk itu. Rujuk kalian? Anda cuma berdua-dua aja. Rujuklah tuh. Kalau sudah habis iddah 3 bulan, dijatuhkannya talak 1 Agustus, September, Oktober, 1 November, berdua-dua dia dalam, tak bisa lagi, tak bisa rujuk. Rujuknya mesti akad macam nikah dulu. Rukunnya 5, mempelai laki-laki, wali, saksi 2 orang, ada mahar, ada ijab dan qabul. Kata si wali, ku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Itu namanya pengantin baru stok lama. Apa hukumnya kami menengok mereka berdua? Kenapa kalian tengok? Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian menengok kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Kenapa kalian? Ini kalian dah rujuk apa tidak nih? Pakai tangan. Macam-macam tempeleng mati kau nanti. Fa illam yastati, kalau tak sanggup dengan tangan, fa bilisani, dengan lidah. Kalian kenapa berdua-dua nih? Ada iddah atau rujuk atau cemana kalian nih? Kami dah rujuk, Pak. Kenapa tak ngasih tahu? Segan kami, Pak. Tak sanggup dengan lidah, fa biqalbi. Rupanya dia preman, bertatu, anting-antingnya aja sebesar lubang hidung. Tak berani dengan tangan, tak berani dengan lidah. Diam aja lah, macam orang pauk. Pak Ustadz yang kami cintai, so sweet. Saya punya teman seorang peruqyah. Peruqyah itu artinya ustadz yang bisa ruqyah. Jangan ke dukun. Kalau ini diganggu jin, diganggu setan, jangan ke dukun, tapi pergi ke ustadz ruqyah. Kalau untuk Medan Sumatera Utara namanya Ustadz Musdar Bustaman LC, penulis buku ensiklopedia ruqyah. Cari di internet, Musdar Bustaman LC. Kakak kelas saya waktu di Mesir dulu, jenggotnya segini. Belum dibacanya ayat kursi, baru nengok jenggotnya, sehat orang. Tak percaya, coba jumpain. Tapi saya menengok dia jarang sholat, berarti dukun. Apalagi sholat berjamaah. Apakah setiap bacaan yang dibacanya mendapat keberkahan Pak Ustadz? Maka casingnya ruqyah, tapi isinya berkawan dengan jin. Idza ra'aitar rajul, ini kata ulama tasawuf. Idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang yatiru fil hawa, bisa terbang di atas awan, yamsi 'alal ma', berjalan di atas air, terbang di atas awan, berjalan di atas air, jangan kau sangka dia wali Allah.
tapi tengok bagaimana dia melaksanakan perintah Allah. Tak solat, wali setan. Solat sikit, wali murid. Jangan terpukau karena aneh-anehnya bisa dihilangkannya Pak Ustaz. Hebat dia Pak Ustaz. Datang kami ke tempat dia waktu STNK BPKB kami hilang. Di mana hilangnya? Di kamar. Dipukulnya sekali lantai, ketepak muncul. Siapa yang bawa? Jin. Dia berkawan dengan jin. Oleh sebab itu maka tengoklah istiqomahnya dalam ibadah. Itu standar dalam Islam. Kalau suami menyuruh menandatangani surat, isinya kita tak lagi suami istri, tapi dibuat surat itu yang tahu hanya mereka berdua saja. Apakah itu sah Pak Ustaz? Sah. Sah, jatuh talak. Talak apa namanya? Talak pakai tulisan. Tapi katanya mesti pakai saksi Pak Ustaz. Tidak, menjatuhkan talak tak mesti pakai saksi. Ini termasuk talak yang jatuh pakai tulisan. Kita tidak lagi suami istri, termasuk talak sorry, jatuh talak satu. Bagaimana talak bisa jatuh? Dua. Yang pertama, sorry, kucerai engkau talak satu, atau ditulisnya. Yang kedua, pakai kiasan, pulanglah engkau ke rumah orang tua. Ibu-ibu, istri-istri, kalau ada suamimu berkata pulanglah engkau ke rumah orang tuamu, jangan pulang, tanya dulu apa maksud kau bro. Karena tolak kinayah yang kiasan itu mesti dilihat niatnya. Kalau niatnya niat tolak, maka jatuh tolak. Tapi kalau tak ada niat tolak, enggak. Pulanglah kau. Muak kali aku nengok, pergi kau balik. Abang, apa niat? Enggak ada, nyuruh balik aja. Baliklah. Makanya perempuan itu mesti ngerti. Perempuan jangan mau dibodoh-bodohi. Pulang sana, pergi pulang. Maksud abang pulang apa ini? Enggak, maksudnya pulang liburan aja. Baliklah. Tak ada tuh talak. Benarkan roh akan pulang ke rumah setiap malam Jumat? Macam orang balik dari kantor aja. Roh itu tempatnya tiga. Buka judul kitabnya Roh. Nama penulisnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama, letak roh orang baik-baik tempatnya Illiyin. Roh orang yang jahat-jahat tempatnya Sijjin. Yang ketiga, Allah kuasa mengendalikan roh. Roh bisa balik, roh bisa masuk ke kubur, roh bisa merasakan azab kubur, roh bisa menengok orang ziarah. Tapi kita tak tahu kapan dia baliknya, harinya, segala macam. Kalau ada yang mengatakan roh balik hari Jumat, bukan hadis Nabi, tapi pendapat ulama, ijtihad ulama. Tapi pendapat yang kuat bahwa roh itu tiga. Pertama, ditempatkan di Illiyin. Yang kedua, yang jahat-jahat di Sijjin. Yang ketiga, ada saatnya Allah Maha Kuasa menempatkan dia di mana. Seandainya nanti tiba-tiba waktu Abdul Somad meninggal, ada jamaah masjid Al-Muslimin kerasukan. Dipanggillah Ustadz Musdar Ruqyah. Allahu la ilaha qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Aku Abdul Somad. Betul kau nih, kata Ustadz Musdar. Kita sama-sama di Mesir dulu. Betul, jangan tanya lagi. Kalau memang betul pernah ceramah dulu di masjid Al-Muslimin. Pernah. Hari apa tuh? Hari Senin malam Selasa tanggal 26 malam 27. Dia, maka itu bukan ruh Abdul Somad, tapi jin qarin. Karena setiap kita yang lahir ini ada jin pendamping yang ikut waktu kita lahir. Jin saya ikut nih. Maka ketika saya mati, dia tak mati, dia hidup. Dia tahu kemana jadwal-jadwal saya. Bisa ditirunya suara saya. Kalau memang betul kau Ustaz Somad, coba ceramah. Assalamualaikum. Dia nih, bukan. Itu bukan roh, karena roh tak bisa dipanggil. Kalau bisalah roh dipanggil, maka bisalah dipanggil roh Nabi Muhammad SAW untuk ditanya mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis palsu.
Oleh sebab itu maka jangan mudah dengan nanti datang penipu-penipu yang mengaku bisa memanggil roh si fulan, emang jelangkung. Jelangkung datang tak diuntang, balik tak dijemput, keranjang arang. Yang ketawa berarti udah tua. Anak-anak sekarang mana dia tahu? Dulu kamu zaman-zaman porkas. Tahu juga Ustadz itu. Enggak, saya tak pernah manggil. Ustadz, sebenarnya berapa kali Nabi Muhammad haji dan umrah? Pindah dari kota Makkah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Tahun 1 tak ada, tahun 2 tak ada, tahun 3 tak ada, tahun 4 tak ada, tahun 5 tak ada, tahun 6 mimpi sahabat. Pas paginya, ya Rasulullah, ya, malam tadi aku mimpi. Apa mimpimu? Malam tadi aku mimpi kita melihat Nabi bercerita, sahabat pun meyakini. Malam tadi aku mimpi melihat kita tawaf, sa'i dan tahallul. Berarti itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau begitu mari kita ke Makkah. Mereka pun ramai-ramai menuju Makkah untuk melaksanakan umrah. Tapi sampai di Hudaybiyah ini 22 km sebelum masuk Makkah, dihadang oleh kafir Quraisy, tak jadi masuk. Maka disebut umrah itu umrah tak terlaksana, diqadha tahun ke-7. Maka Nabi umrah 4 kali. Tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8 pembebasan kota Makkah, tahun ke-10 saat melaksanakan haji wada. Umrah 4 kali, haji 1 kali. Nah, jadi Bapak Ibu yang mau melaksanakan umrah tahun 2020, kita berangkat bulan Januari, umrah akbar bersama Ustadz Somad, bersama Travel Grand Safa Naudi. Kok ke situ pula perginya Pak Ustadz? Entah, itu yang ditanyanya tadi. Saya umrah setahun sekali aja, tak pernah pergi tiap bulan, sekali, bulan Januari saja. Kenapa Ustadz pilih bulan Januari? Dingin, saya tak tahan panas. Panas menggelitar jantung. Haji Pak Ustadz, haji Nabi sekali aja. Bapak Ibu yang sudah haji jangan pergi haji lagi. Berapa biaya pergi haji? ONH plus 100 juta. Bagus buatkan kelas untuk anak yatim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kenapa anak yatim banyak betul di panti ini? Tak ada kelas Pak Haji. Berapa biaya buat kelas 1? 100 juta. Buatkan. Duitnya Pak Haji, nanti kita cari. Kasihlah duit itu. Satu kelas 100 juta. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah SWT. Bolak-balik pergi ke Makkah, haji tiap-tiap tahun. Ini tolong anak fakir miskin, celananya koyak, tak bisa membayar uang sekolah. Maka haji sekali saja, sisanya gunakan untuk menolong orang-orang susah. Setuju? Setuju. Tak setuju pun tak apa-apa. Tapi tengok aja lah. Ustaz, kenapa bulan Islam itu diawali dengan bulan Muharram? Padahal Nabi kan hijrahnya di bulan Safar. Wah, menjebak ini ah. Nabi hijrah dulu kan bulan Safar Pak Ustaz. Ya. Kenapa tiba-tiba kalendernya dimulai bulan Muharram? Berkualitas pertanyaan jamaah Masjid Al-Muslimin. Hebat. Allahu Akbar. Bermusyawarahlah sahabat Nabi. Abu Bakar sudah meninggal dunia, khalifahnya waktu itu Umar, Utsman, Ali, musyawarah. Kapan kita tetapkan bulan satunya? Jamaah pulang dari haji Zulhijjah. Pulang dari haji Zulhijjah, memulai hidup baru setelah Zulhijjah bulan Muharram. Setelah pulang Zulhijjah, cukur rambut, tumbuh rambut baru, semangat baru, start bulan baru Muharram. Maka itulah berdasarkan ijma'. Tak ada dalam Quran, tak ada ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu, mulai bulan Muharram, tak ada. Hadis Nabi pun tak ada. Karena penetapan bulan Muharram ini berdasarkan ijma' sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Karena selesai pulang haji itu 3 bulan. Berangkat bulan Syawal, di Makkah bulan Zulqa'dah, masuk Zulhijjah, habis wukuf di padang Arafah, mabit di Muzdalifah, Mina 3 hari, habis itu pulang ke kampung halaman, start bulan pertama Muharram.
maka ditetapkanlah penetapan awal kalender Islam 1 Muharram pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Wallahu a'lam bishawab. Apakah berdosa bila saya meminta rujuk lagi pada suami sementara suami sudah menikah lagi? Padahal saya di poligami pun ikhlas. Saya ulang dari bala. Apakah berdosa bila saya meminta rujuk lagi? Rupanya bapak ini diceraikannya istrinya. Setelah cerai, nikah dia dengan perempuan. Setelah itu datang bini pertama minta rujuk balik. Dan dia mau dipoligami. Dulu di status dia bini pertama, sekarang dia jadi bini kedua. Saya dipoligami pun ikhlas. Tak ada masalah kalau gitu. Di mana letak masalahnya? Istri dia tak mau. Oh, macam sinetron kurasa. Istri dia tak mau dipoligami. Bagaimana menurut Ustadz? Apakah tindakan saya berdosa? Tindakan ibu tidak berdosa, karena ibu bukan pelakor pengganggu laki orang. Tergantung bapak nih, gentleman tak dia? Kalau dia bersikap, kata dia, kau balik, yang ini tetap. Tapi kalau dia takut, termasuk anggota istri, ikatan suami takut istri, maka tak jadilah. Nah, ini tergantung kepada si bapak nih. Ibu tak berdosa selama ibu tak melakukan perbuatan haram, tidak melakukan perbuatan maksiat. Yang pula di WA dia tiap hari, bang, jadi kita balik. Jangan ganggu-ganggu dia, jangan goda-goda dia. Tapi bahwa dia mau balik, berani dia, maka tapi tidak semudah itu. Karena di Indonesia tidak boleh laki-laki menikah tanpa ada surat izin dari istri pertama. Ibu dianggap bukan istri pertama karena sudah lepas. Maka istrinya yang sekarang ini yang pertama. Maka kalau kalian mau menikah, mesti ada surat izin dari ini, tanda tangan matre 6.000. Makanya ibu-ibu sebelum tidur malam pastikan keliling tempat tidur itu tak ada matre 6.000. Karena mana tahu kita pas sedang tidur kan diambilnya tangan. Selesai, pas tengok jadi. Hati-hati aja. Bukan saya nakut-nakuti. Dalam keluarga ada anak laki-laki yang tak meyakini tahlilan 40 hari, 100 hari dan sebagainya pada orang tua yang sudah mati meninggal dunia. Karena acara tersebut pada ajaran Hindu, kata anak tersebut. Pada saat ada acara itu, anak laki-laki itu selalu pergi. Mau hujan, pergi dia cari kegiatan lain, ditinggalkannya emaknya di rumah sehingga membuat emaknya menangis sedih. Pertanyaan, bagaimana hukum anak tersebut membuat orang tuanya menangis dan bersedih? Bagaimana cara saudara dan keluarga menyikapi masalah ini, Pak Ustadz? Masalah bersedekah untuk orang meninggal dunia, kapanpun sedekah itu sampai. Mana dalilnya? Saat sayang betul dengan emaknya, ditanyanya Nabi, ya Rasulullah, ya ummi matat, emakku mati, apa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah sampai tak pahalanya untuk almarhumah emakku? Kata Nabi, sedekahlah engkau, pahalanya sampai. Itulah dalil bahwa sedekah sampai untuk orang mati. Ninggal Pak Ustaz? Iya, ninggal mati sama itu. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, sedekah yang paling afdal sakyul ma, memberi air minum. Kalau air minum sampai, apalagi asam pedas baung. Kalau air minum sampai, apalagi bubur kacang hijau. Maka sedekah itu mau berapa hari pun sampai. Yang paling bagus sedekah itu tak usah tengok harinya, full terus sedekah tiap-tiap hari. Kalau perlu tiap malam, tiap pagi undang anak yatim, kasih makan. Assalamualaikum Pak Panti Asuhan. Ya, saya sedih betul mak saya meninggal, saya mau bersedekah sini. Berapa hari? Selama setahun saya sedekah. Semuanya Pak? Enggak, 2 orang aja. Berapa anak yatim di sini? Ada anak yatim Pak. 1 bulannya berapa biaya dia?
1 bulannya 1 juta Pak. Ini saya kasih 12 juta untuk setahun. Bagus, the best, mantap. Uang sekolahnya sekalian. Adapun ditetapkannya 40, 100, maka tidak ada larangan. Boleh dia laksanakan. Mau 99, mau 100, mau 200. Kenapa? Karena di dalamnya ada unsur bersedekah membagi. Tapi kalau dia buat keyakinan, siapa yang lewat dari 100 maka tak ada pahalanya. Siapa yang ngasih pas hari 100 maka dijauhkan dari azab neraka 100 km. Nah itu tak ada dalilnya. Tapi kalau dia tak ada berdalil, hanya membuat berbagi begitu saja. Oleh sebab itu maka ini masalahnya umum. Kalau mau bersedekah, bersedekah, berbagi, baca tahlil, baca zikir, baca yasin. Isi tahlil itu apa? 5. Isi tahlil itu 5. Yang pertama doa. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doa sampai. Mana dalil bahwa doa itu sampai? Kalau lewat di kuburan, mulut jangan diam saja. Lewat di kubur baca doa. Apa doa lewat kubur? Assalamualaikum ya alad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah wa lakumul afiyah. Itu dalil bahwa doa sampai. Yang kedua, kasih makanan. Mana dalil kasih makanan sampai? Sedekah saat air kata Nabi sampai. Yang ketiga, berkirim tahlil. Apa itu tahlil? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Allah, sampaikanlah tahlil kami kepada almarhum fulan sampai. Mana dalilnya? Pelepah korma dicucukkan ke makam. Kata Nabi, pelepah korma waktu basah bertasbih, tasbihnya sampai pada orang mati. Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi tahmid, tahtim, tahlil orang yang beriman. 4, membacakan Al-Quran. Yang paling afdal kata Imam Nawawi, wa in khatimul Qur'ana fahuwa hasanun. Sebagus-bagusnya hatamkan sehatam Quran. Bagus. Tak sanggup sehatam Quran, pilih hatinya Al-Quran. Apa hatinya Quran? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Bacanya pelan-pelan. Ini banyak orang yasinan ujung-ujungnya aja. Tunjaon bayakun. Yang kelima adalah inti tahlil itu ada nasihat setawar sedingin melapangkan keluarga yang terkena musibah. Wahai keluarga yang kena musibah, bersabarlah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 5 poin itu semuanya kebaikan, kebaikan, kebaikan. Semoga Pak Ustadz selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Saat akikah anak, bolehkah menerima sumbangan dari teman-teman dan tetangga? Kullu mauludin rahinatun biaqiqatihi. Setiap anak yang lahir tergadai dengan akikahnya. Tulbahu anhu yauma sabihi. Hari ke-7 sembelihkan kambing. Yuhlaku, cukurkan rambutnya. Wa yusamma, kasih nama yang baik-baik, yang bagus-bagus. Karena nama adalah doa. Artinya kita bersedekah syukur karena sudah punya anak. Orang susah punya anak sampai bayi tabung ke Singapura 100 juta paling murah. Itu pun tabung-tabung second 9 kilo. Ini Allah minta anak cuman 1 kambing. Berapa harga kambing sekarang? 1 juta, 2 juta. 2 juta setengah udah kambing kelas VVIP udah itu dah. Cuman seekor kambing diminta untuk anak perempuan. 2 ekor anak laki-laki 5 juta. Sudahlah murah 5 juta pun ada juga pikiran bisnis di kepala. Nah, ini kalau ku kasih 5 juta bisa balik 15 ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya waktu anak saya lahir tak saya undang jamaah. Karena kalau saya undang jamaah nanti dia pasti bawa kado ngasih itu ini. Saya potong aja kambing, undang tetangga-tetangga dekat rumah, makan, habiskan semua, bantai, selesai. Karena kalau diundang orang marhaban itu ini datang dia, mau kita tolak banyak pula duit itu kan. Oleh sebab itu maka kita pahami bahwa akikah ini mengasihi, bukan menarik. Jangan jadikan akikah sebagai ajang tarik-tarikan arisan.
Harus kita pahami dengan baik bahwa akikah ini adalah syukur kita kepada Allah. Tak ada duit hari ke-7, hari ke-14. Tak ada duit hari ke-14, hari ke-21. Tak ada duit hari 21, tak usah tengok kalender lagi setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 10 tahun. Kalau ada anak bapak yang belum akikah kemarin, sekarang umurnya udah semester berapa? Udah semester 5, umur 20 tahun. Nah, sekarang diakikahkan, tak apa-apa. Besok pagi akikah. Insya Allah masih sempat saya datang. Tapi akikah saja, jangan pula diayun pakai marhaban. Marhaba ayyanur. Anak semester 5 tu duduk. Tak cukur pula tu, pakai kelapa muda. Banyak orang kita ini yang udah lalu-lalu dibuatnya ulang balik. Akikah sedekahnya aja, rambut usah cukur lagi. Nama itu aja lah, jangan nama lagi. Begitu juga dengan mengazankan anak. Anak yang dulu diazankan bagus, sunnah. Nabi mengazankan cucunya, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Tapi kalau anak udah besar, jangan diazankan lagi. Nanti balik dari sini, nak sini sebentar. Allahu Akbar, Allah. Apanya ayah ni katanya?